Bagaimana sih cara puasa orang Kristen yang benar? Ada beberapa orang yang bertanya seputar cara berpuasa orang Kristen. Ada yang bertanya, apakah ada pantangan tertentu pada waktu berpuasa? Harus berapa hari kita berpuasa? Dan jam berapa kita baru boleh buka puasa? Hari Minggu boleh puasa atau tidak? Dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjawab semuanya. Yang perlu saudara ketahui, yang pertama adalah kalau saudara dulu bukan orang Kristen, saudara harus membuang jauh-jauh lebih dahulu konsep agama-agama saudara yang lama. Karena kekristenan itu 180 derajat berbeda dari semua agama-agama yang ada di dunia ini. Demikian juga cara puasanya. Kemudian, kalau saudara memang dari dulu Kristen, saudara harus tahu bahwa kita ini sekarang tidak ada di bawah hukum Taurat, tetapi ada di bawah hukum anugerah. Sehingga puasa kita tidak diatur dengan sebuah aturan khusus. Seperti misalnya puasanya harus hari apa, harus berapa hari, pantangannya apa, tidak. Di dalam kekristenan, hari apa saja saudara boleh berpuasa. Tidak ada ketentuan, misalnya puasa itu harus Senin Kamis atau Jumat Kliwon dan sebagainya. Tidak ada. Saudara bisa berpuasa hari apa saja. Karena sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana kita didapati Tuhan setia dan komitmen dengan keputusan kita untuk berpuasa. Di dalam puasa itu kita belajar untuk melepaskan hak. Kita bisa makan apa saja, jam berapa saja. Kita punya hak, tetapi kita melepaskan hak kita dengan berpuasa karena kita mau mementingkan kebutuhan roh kita daripada kepentingan daging kita. Kita selalu ingin makan, tetapi kita lebih fokus kepada kebutuhan roh kita, yaitu makan firman, pujian, penyembahan, berdoa untuk semua yang kita sedang gumulkan. Puasa juga mengajar kita untuk berkorban bagi orang lain. Yang tadinya kita makan 3 kali. Kalau kita memutuskan untuk makan 1 kali dalam sehari, maka yang 2 kali makan kita persembahkan untuk orang-orang miskin. Yang kedua, berpuasa adalah bagaimana kita belajar untuk setia dan komitmen dengan keputusan kita. Misalnya, kalau saudara memutuskan ingin berpuasa 1 minggu, maka kita belajar untuk bisa setia dan komitmen untuk menyelesaikan puasa kita. Kalau puasanya kita putuskan seminggu, ya seminggu kita mau untuk menyelesaikannya. Kalau mau puasa 1 hari, ya 1 hari itu kita menyelesaikannya. Demikian juga kalau puasa 3 hari. Nah, sekarang kita belajar ada 3 macam puasa. Yang pertama adalah ada puasa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan yang memerintahkan puasa ini, maka Tuhan yang menentukan berapa lama saudara berpuasa, puasanya model seperti apa Tuhan tetapkan. Biasanya seperti ini Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Misalnya Tuhan berbicara kepada saudara seperti kepada Musa. Tuhan yang menentukan berapa lama Musa harus berpuasa dan model apa dia puasanya. Tuhan pada waktu itu memerintahkan Musa untuk berpuasa 40 hari, 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Kedua, puasa pribadi. Dalam puasa pribadi saudara bisa menentukan sendiri kapan mulai puasa. Berapa lama puasanya? Mau puasa model apa? Nah, nanti model-model puasanya saya akan bahas setelah ini. Kemudian ada puasa bersama-sama atau puasa secara korporat. Puasa ini ditentukan oleh seorang pemimpin. Misalnya, saudara berjemaat di sebuah gereja, maka pemimpin saudara yang memaklumkan puasa atau menyerukan untuk doa puasa bagi jemaatnya, maka pemimpin itu yang menentukan puasa apa.
Bisa saja gembala sidang saudara mendapatkan pernyataan Tuhan untuk menyerukan puasa kepada jemaatnya dan puasa model apa yang Tuhan mau. Misalnya puasa tidak makan sama sekali, atau Tuhan perintahkan puasa 21 hari atau 40 hari. Bisa juga pemimpin atau gembala saudara menyerukan puasa, dia yang memang memutuskan sendiri karena untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk meminta perkenanan Tuhan, untuk peperangan rohani dan sebagainya. Misalnya, gembala di gereja saudara memutuskan untuk gerejanya berpuasa 21 hari atau bersama-sama puasa 40 hari. Hanya makan satu kali, atau puasa 21 hari hanya makan sayur-sayuran. Maka semua jemaat mengikuti apa yang gembalanya perintahkan, sehingga semua jemaatnya berpuasa dengan cara yang sama, dengan waktu yang sama. Atau seorang pemimpin negara atau pemimpin kota yang menyerukan untuk puasa bersama. Seperti yang pernah terjadi di Amerika. Waktu itu salah satu presiden di Amerika menyerukan puasa pertobatan bagi Amerika supaya terjadi pemulihan. Demikian juga dengan Niniwe. Rajanya lah yang menyerukan supaya semua rakyatnya berpuasa bersama-sama. Demikian juga dengan Esther, dia adalah seorang ratu dan dia yang menyerukan puasa kepada semua orang Yahudi dan semua orang mengikutinya. Kemudian ada contoh-contoh puasa yang di Alkitab yang bisa kita tiru. Bukan sebuah keharusan, tetapi kita bisa meniru puasa-puasa yang ada di Alkitab. Contoh yang pertama, puasa Esther. Puasa Esther itu adalah puasa selama 3 hari penuh, tidak makan, tidak minum. Hanya saja kalau saudara bekerja, saudara bisa mengambil puasa Esther, tidak makan sama sekali dalam 3 hari, tapi boleh minum. Sekali lagi, yang penting adalah komitmennya untuk menyelesaikan puasa. Kalau dari awal saudara memutuskan untuk minum dan hanya puasa tidak makan, maka selesaikanlah itu. Karena puasa yang terpenting bukan penyiksaannya, tetapi bagaimana saudara setia dan komitmen untuk menyelesaikan keputusan saudara untuk puasa. Kenapa kalau Esther dia tidak makan, tidak minum? Karena dia pada waktu itu adalah seorang ratu. Dia tidak sedang hamil. Dan orang-orang Yahudi mengikuti puasa itu karena mereka sedang terdesak. Karena nyawa mereka sedang di ujung tanduk. Kalau saudara dalam keadaan tidak bekerja, saudara memutuskan tidak makan, tidak minum, maka saudara bisa melakukannya. Lalu contoh yang kedua adalah puasa Daniel. Dia hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih. Jadi Daniel tidak makan daging. Puasa Daniel ada 2 macam. Yang pertama tidak makan daging. Tetapi puasa yang kedua adalah puasa tidak makan yang enak-enak. Misalnya, saudara sukanya es krim, maka saudara tidak makan es krim. Contoh yang ketiga adalah puasa Niniwe, yaitu puasa 1 hari, tidak makan, tidak minum sama sekali. Sampai kucing dan hewan yang tinggal di rumahnya juga tidak makan dan tidak minum. Yang keempat adalah puasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu puasa 40 hari tidak makan tetapi minum. Sedangkan yang kelima adalah puasa Musa, yaitu Musa berpuasa 40 hari tidak makan dan tidak minum. Dan banyak contoh-contoh puasa yang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat, kemudian Ahab dan sebagainya. Tetapi intinya sebenarnya puasa itu adalah stop makan, tidak makan, kecuali puasa Daniel. Puasa Daniel itu mereka tetap makan, hanya tidak makan daging. Dan model puasa Daniel yang kedua adalah tidak makan makanan-makanan yang enak.
Intinya di dalam puasa yang terpenting adalah kesetiaan, komitmen, dan doa. Karena puasa tanpa doa, maka saudara hanya diet saja. Nah, semuanya sekarang sudah mengerti kan? Jadi jangan bingung lagi soal bagaimana cara berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe.